Namun ingat, tugas mengingatkan memang tugas kita. Namun, hidayah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman lihat dalam surah Al-Qasas ayat ke-56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang yang mau menerima petunjuk. Ada kita itu G5. Ntar malam. Ya Allah, lagi demam makan es krim. Astagfirullah, memang gak bisa dibilangin ya. Aku lagi mau latihan akad. Kok cocok pakai? Ya udahlah ya, cocok lah. Ya udahlah ya. Usia gitu ya. Kandungan air dalam misalnya satunya di kulit kita, lapisan kulit kita itu bisa berkurang juga. Kolagen pun juga bisa sangat terpengaruhi. Jadi semakin kita meningkat usia nih, misalnya 30 ke atas gitu kan, produksi kolagen itu bisa berkurang. Hubungannya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kulit wajah kita akan berkurang nih, pelampinya, kelembapannya juga, meningkatnya kerutan di wajah. Coba dicek ya masing-masing kerutannya ada berapa garis gitu. Gimana ya, berapa ya? Dan juga asam hyaluronat, kita punya asam hyaluronat produksi sendiri ya di kulit kita, tergantung dari usia juga. Dan tipe-tipe kulit juga, kalau misalnya kita kurang paham nih cara merawatnya, akan semakin kita bisa bilang memperburuk keadaan, atau semakin produksi kolagen yang harusnya berkurang yang nggak signifikan, semakin signifikan lagi, seperti itu. Nah, jadi yang pengaruh adalah ada kadar air ya, yang terlalu cepat menguap misalnya. Kadar air di kulit wajah kita terlalu cepat menguap, itu bisa karena apa? Misalnya dari suhu lingkungan yang terlalu panas, bisa terlalu dingin pun bisa ya, suhu AC yang terlalu dingin misalnya. Tidak dibarengi dengan skincare atau moisturizer lah yang mumpuni, yang mencukupi lah ya untuk kelembapan. Makanya kita harus cari skincare yang benar untuk melembabkan kandungan air. Terus yang kedua, yang paling menentukan adalah minyak juga ya, sebum ya. Jadi kita punya kelenjar minyak yang bisa diproduksi, tujuannya untuk melindungi kulit tubuh kita, kulit wajah juga ya terutama ya. Kemudian untuk melembabin, dan masih banyak lagi lah. Nah, kalau misalnya berlebihan itu dipicunya dari apa aja? Hormonal bisa. Hormonal maksudnya adalah misalnya mau mendekati haid, atau misalnya karena stres yang berlebihan. Lagi-lagi kita bahas itu ya, lifestyle lagi, stres berlebihan, nanti larinya ke hormon stres lagi, nanti merangsang lagi deh kelenjar minyak, memproduksi minyak lagi. Jadi kemana-mana itu aja, larinya ke situ lagi gitu. Terus bisa juga selain dari stres, misalnya dari makanan, ada yang misalnya cenderung ke misalnya kadar gulanya tinggi banget nih dari makanan gitu, itu bisa produksi lagi, bisa hubungannya ke kelenjar minyak bisa, bahkan iritasi peradangan dari calon cikal bakal jerawat bisa gitu. Apalagi yang pengaruh ya, jadi minyak, kemudian air, kemudian yang ketiga kepekaan gitu. Jadi nggak hati aja yang peka ya, kulit kita juga peka. Kulit kita sensitivitas. Iya, jadi sensitivitas kulit wajah kita. Nah itu kulit yang sensitif ya, bisa dipengaruhi oleh misalnya bahan-bahan luar yang terlalu tajam, kimiawi, skincare yang misalnya tidak aman gitu ya, tanda kutip seperti itu. Dan juga paparan sinar matahari berlebihan yang tidak pakai untuk ngeblokir ini ya, SPF kita yang ngeblokir dari sinar ultraviolet gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita udah tahu nih penyebab-penyebabnya, kemudian tipe-tipenya. Sekarang kita masuk ke tipe-tipenya. Kan tipe itu kan ada yang normal, kulit wajah kita, ada yang sensitif gitu ya, ada yang kering, ada yang sebenarnya kecenderungan, misalnya kering nih. Nah, itu sensitif, serius aman. Self-treating. Ya, udah saya banyak ini aja deh, bercanda. Jadi ada yang dry to sensitif, kering ke arah sensitif bisa juga. Kemudian ada yang kombinasi itu ada yang ke arah oily ada yang kering juga ada. Nanti ada ke arah T-zone tuh misalnya ya. Kemudian ada yang oily tadi ya, jadi oily, kombinasi, kering, normal, sensitif, ada 5 berarti ya. Gitu. Nah, terus kita gimana sih caranya kita bisa tahu nih tipe kulit wajah kita apa gitu kan? Nah, sebenarnya banyak caranya, tapi yang paling simpel adalah teman-teman semuanya nih, misalnya ya, punya kamar mandi kan di rumah kan, punya lah ya. Nah, terus kita bersihin wajah ya, pelapis dari luar,
Kalau make upan ya bersihkan dulu pakai micellar water gitu ya, misalnya udah dibersihkan, cuci muka pakai facial wash gitu ya, udah cuci muka, setelah selesai dikeringkan, nggak pakai apa-apa dulu, jangan pakai serum, jangan pakai moisturizer apapun, udah bersih, kita biarkan dulu aja, kurang lebih sampai ya 30 menitan, 30 menit ke atas. 1 jam lah yang paling bagusnya ya. Nah, kita lihat lagi di situ apakah ngerasa apa nih, misalnya kering banget kayak ketarik gitu ya, atau bahkan ada yang sampai misalnya saking keringnya jadi merah banget gitu, atau kelupas-kelupas lah gitu. Nah, itu berarti kan tipenya kering gitu. Kemudian ada yang daerah berminyak, berkilau gitu ya, daerah T-zone-nya aja gitu, berarti kan dia ke arah yang kombinasi. Kemudian yang berkilau di seluruh permukaan kulit wajah, dia ke arah yang oily atau yang berminyak gitu ya. Kemudian yang kering tadi udah yang mengelupas dan ke arah mengelupas atau kering kayak ketarik. Kalau misalnya sensitif itu dia hampir mirip